Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Najwa, NIM akhir 063. Di sini saya akan membahas terkait dengan Version Error. Pengertian, Hyperresonance Error dalam Java merujuk pada kesalahan yang terjadi saat aplikasi tidak dapat mengakses atau menggunakan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini bisa berupa memori, file, koneksi jaringan, atau perangkat keras lainnya. Kesalahan ini seringkali mengakibatkan aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik atau berhenti secara tiba-tiba. Nah, jenis-jenis recent error itu yang pertama ada out of memory error, file not found error, permission denied error. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Rumatela, NIM 165. Jadi ini ada tiga contoh kode yang sering terjadi ketika menjalankan program di Java. Jadi penyebab dari ketiga contoh ini, yang satu out of memory. Jadi out of memory ini terjadi ketika Java Virtual Machine atau disingkat JVM tidak dapat mengolah memori yang cukup untuk objek baru. Ini biasanya disebabkan oleh penggunaan memori yang berlebihan atau kebocoran memori. Contoh situasi mencoba membuat array atau koleksi data yang sangat besar. Yang contoh kedua, file not a found error. Yang kedua ini uh, terjadi ketika aplikasi mencoba mengakses file yang tidak dapat dan tidak ada di lokasi yang ditentukan. Hal ini biasanya terjadi ketika nama file salah atau file telah dihapus. Contoh situasi menggunakan jalur file yang tidak benar atau mengakses file yang telah dihapus dari sistem. Yang ketiga, promotion denied error. Yang ketiga ini terjadi ketika aplikasi tidak memiliki izin yang cukup untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini sering kali disebabkan oleh pengaturan izin di sistem operasi. Jadi contoh ini mencoba membuka atau menulis ke file yang dilindungi atau berbeda di direktori yang memerlukan izin administrator. Jadi apa solusinya? Jadi solusi dari kode ke satu, contoh kode ke satu yang out of memory error, ini mencoba membuat array yang sangat besar. Jika tidak dapat cukup memori yang tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan yang ada di contoh kedua yaitu out of memory. Yang kedua, membuka file yang tidak ada. Jika file tidak ditemukan, program akan menjelaskan kode ini mencoba membuka file yang dilindungi. Jika tidak memiliki izin untuk mengakses file tersebut, program akan menangani kesalahan sebagai file not found expansion dan menampilkan pesan yang sesuai. Yang ketiga, yaitu permission denied error. Jadi, kode ini mencoba membuka file yang dilindungi jika tidak memiliki izin untuk mengakses file tersebut. Program akan menangani kesalahan sebagai file not found expansion dan menampilkan pesan yang sesuai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Kurniawan Kodi dengan NIM 2023 1037 0311 213. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jenis-jenis dan penyebab dari time limit exceeded error. Nah, pertama pengertiannya. Time limit exceed error atau kesalahan batas waktu CPU adalah pesan kesalahan yang muncul ketika transaksi memakan waktu terlalu lama dan tidak dapat diselesaikan. Kesalahan ini bisa terjadi pada platform Salesforce di mana penggunaan CPU dibatasi hingga 10 detik untuk transaksi sinkron dan 60 detik untuk transaksi asinkron. Selanjutnya ada jenis-jenis time limit exceeded error. Yang pertama yaitu Apex CPU time limit exceeded. Error ini terjadi ketika transaksi Anda memakan waktu terlalu lama dan tidak dapat diselesaikan.
Ini juga mungkin merupakan sinyal adanya masalah yang lebih besar dalam sistem Anda. Dan selanjutnya ada penyebab time limit exceeded error. Yang pertama, pembatasan juri online. TLE atau time limit exceeded hadir karena juri online memiliki beberapa pembatasan yang tidak mengizinkan pemrosesan instruksi setelah batas waktu tertentu yang diberikan oleh pembuat soal selama 1 detik. Yang kedua yaitu konfigurasi server. Waktu yang dibutuhkan kode bergantung pada kecepatan server, arsitektur server, operation system, dan tentu saja pada kompleksitas algoritma. Jadi, server yang berbeda seperti Practice, CodeChat, SPOJ, dan lain-lain mungkin memiliki kecepatan eksekusi yang berbeda. Dan yang terakhir, metode membaca masukan dan menulis keluaran terlalu lambat. Terkadang metode yang digunakan oleh programmer untuk input-output dapat menyebabkan TLE atau time limit exceeded error. Oke, baik, akan saya lanjutkan untuk kepada anggota yang menjelaskan mengenai cara mengatasinya dan contoh-contoh mengenai TLE dan time limit exceeded error. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafil Islami, NIM 2023 1037 0311 471. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang cara mengatasi time limit exceeded error. Gimana cara mengatasinya itu ada 4 cara. Yang pertama itu ubah metode input output, di mana kita harus memilih fungsi input output dan struktur data yang tepat yang akan membantu kita dalam pengoptimalan. Contohnya dalam bahasa C++, jangan gunakan sin atau short, gunakan scanf dan printf sebagai gantinya. Kalau di bahasa Java, jangan menggunakan scanner, tapi gunakanlah buffered reader sebagai penggantinya. Kemudian cara yang kedua yaitu batasan loop dapat dikurangi, di mana baca batasan pada input dengan seksama sebelum menulis program kita, dan cobalah untuk mencari tahu input mana yang akan menyebabkan program kita berjalan lebih lambat. Misalnya, jika suatu soal memberitahu kita bahwa n kurang sama dengan 100.000 atau n kurang dari 1 juta dan program kita memiliki loop bersarang yang masing-masing mencapai n, maka program kita tidak akan pernah cukup cepat. Kemudian cara yang ketiga yaitu optimalkan algoritma program, di mana jika tidak ada yang berhasil setelah semua ini, maka kita harus mencoba mengubah algoritma atau pendekatan yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Umumnya, kasus uji internal dirancang sedemikian rupa sehingga kita akan dapat menyelesaikan semuanya hanya jika kita memilih algoritma terbaik. Kemudian cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu cari saran yang diberikan. Meskipun ini seharusnya menjadi langkah terakhir, kita harus melihat komentar yang diberikan di bawah program kita. Setiap masalah yang mungkin telah diberikan petunjuk oleh programmer lain tentang bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih efisien. Dan bahkan ketika kita mengatasi TLE, cobalah kasus uji yang lebih menyeluruh terhadap program kita untuk memeriksa kinerjanya. Kemudian contoh dari time limit exceeded error, di mana contoh yang pertama ini terdapat program yang memakan waktu tidak terbatas atau infinite loop, di mana kode
yang pada contoh nomor 1 ini merupakan contoh program dengan infinite loop yang tidak akan pernah selesai. Sehingga jika dijalankan dalam kompetisi atau lingkungan dengan batas waktu maka akan menghasilkan error time limit exceeded. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu meminta pengguna untuk memasukkan batas atas pencarian bilangan prima, di mana program mencari bilangan prima hingga batas atas yang dimasukkan oleh user atau pengguna. Kemudian metode isPrime ini menggunakan pendekatan brute force yang tidak efisien dengan mengecek setiap bilangan dari 2 hingga number 1. Untuk angka besar ini akan sangat memakan waktu. Dan